Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudra Smita Putri dengan NIM 40122111029. Jadi, di sini saya akan membahas perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris dalam konteks penelitian hukum. Yang pertama itu ada penelitian normatif. Jadi, penelitian normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan doktrin yang menjadi dasar sistem hukum. Penelitian ini tidak berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, tetapi lebih kepada apa yang seharusnya menjadi hukum. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang norma hukum yang berlaku, serta untuk mengevaluasi konsisten dan keadilan dari norma-norma tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap sistem hukum yang ada. Kemudian, ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian normatif, yang umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, seperti yang pertama itu ada perundang-undangan, menganalisis undang-undang yang berlaku dan bagaimana ketentuan-ketentuan saling berhubungan. Kemudian yang kedua ada jurisprudensi, mengkaji putusan-putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh hakim. Kemudian yang ketiga itu ada doktrin, menggunakan pendapat para ahli hukum dan literatur hukum untuk mendalami teori-teori hukum yang ada. Kemudian yang keempat, prinsip hukum, menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemudian, saya akan menyebutkan contoh penelitian hukum normatif. Contoh penelitian normatif bisa berupa analisis terhadap ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana peneliti mengkaji apakah ketentuan tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian lain bisa berupa kajian tentang teori hukum tertentu, seperti teori positivisme hukum atau teori hukum alam. Nah, kemudian saya akan membahas tentang penelitian empiris. Penelitian empiris adalah pendekatan yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data dari realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, dan dampak hukum terhadap perilaku sosial. Kemudian, ada tujuan dari penelitian empiris adalah untuk mengeksplorasi fenomena hukum dalam konteks sosial dan untuk mengidentifikasi pola perilaku serta dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana masyarakat mematuhi hukum, apa dampak dari suatu kebijakan hukum terhadap masyarakat, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Kemudian ada metode yang digunakan dalam penelitian empiris dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian empiris ini. Yang pertama itu ada survei, mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang sikap, perilaku, dan pengalaman mereka terkait hukum. Kemudian, yang kedua ada wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan mereka terhadap hukum. Kemudian, yang ketiga ada observasi. Mengamati langsung perilaku individu atau kelompok dalam konteks hukum, seperti proses peradilan dan penerapan kebijakan. Kemudian, analisis data statistik. Menggunakan data statistik untuk menganalisis tren dan pola dalam penerapan hukum atau dampak kebijakan hukum. Contoh penelitian empiris bisa berupa studi tentang bagaimana masyarakat mematuhi hukum lalu lintas di suatu kota, di mana peneliti melakukan survei atau observasi untuk mengumpulkan data. Penelitian lain bisa berupa analisis tentang efektivitas program rehabilitas bagi pelanggar hukum dengan mengukur tingkat residivisme setelah mengikuti program tersebut. Kemudian ada perbandingan dan keterkaitan antara penelitian empiris dan normatif. Yang pertama itu ada penelitian normatif berfokus pada apa yang seharusnya menjadi hukum, sedangkan penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktik. Kemudian, penelitian normatif mengandalkan sumber-sumber hukum dan doktrin, sementara penelitian empiris mengendalikan data yang diperoleh dalam observasi, survei, dan wawancara. Kemudian, penelitian normatif cenderung menghasilkan rekomendasi atau analisis teoritis tentang hukum, sedangkan penelitian empiris menghasilkan data dan temuan yang dapat digunakan untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Penelitian normatif memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum, sedangkan penelitian empiris memberikan wawasan praktis tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian, dikenalnya socio-legal research, apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Iya, penelitian yang dikenal sebagai socio-legal research atau penelitian sosial hukum dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum dan ilmu sosial untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan definisi socio-legal research. Socio-legal research adalah pendekatan penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dan konteks sosialnya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian, ada beberapa karakter social legal research. Yang pertama, interdisipliner. Social legal research menggabungkan metode dan teori-teori berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum. Kemudian yang kedua, fokus pada praktik hukum. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, termasuk bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian, yang ketiga, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Social legal research dapat menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis data statistik. Ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam. Kemudian, yang keempat, analisis konteks sosial. Penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum beroperasi, termasuk faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan. Hal ini membantu peneliti untuk memahami mengapa hukum diterapkan dengan cara tertentu dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian ada contoh social legal research. Yang pertama, studi tentang penegakan hukum. Penelitian yang mengeksplorasi bagaimana polisi menerapkan hukum di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon tindakan penegakan hukum tersebut. Kemudian yang kedua, analisis kebijakan publik. Penelitian yang mengkaji dampak kebijakan hukum tertentu, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kesejahteraan anak dalam masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap hukum, penelitian yang meneliti bagaimana masyarakat memahami dan merasakan keadilan dalam sistem peradilan, serta faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Kemudian, hubungan dengan penelitian hukum. Meskipun mengintegrasikan perspektif sosial, penelitian ini tetap berfokus pada hukum sebagai objek kajian. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang dapat membantu dalam pengembangan teori hukum dan praktik hukum. Hasil dari social legal research dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, social legal research merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang hukum, tetapi juga membantu
menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial. Melalui penelitian ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.